Terima kasih Bapa di surga, inilah kami Haleluya. umat-umat-Mu. Amen. Inilah persekutuan yang ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dengan sukacita. Sempurna dari Tuhan kami ada di sini Tuhan. Dan Engkau akan tambah-tambahkan bagi kami kekuatan, pengertian, hikmat dari surga. Haleluya. Untuk saat ini sesudah kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan komitmen untuk hidup dalam kebenaran Amen. firman-Mu. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ada urapan Allah Amen. yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya. Urapan yang kekal dari kuasa Roh-Mu Tuhan, untuk selalu menyatukan hidup kami Amen. dengan kerajaan-Mu Tuhan, Ya. dengan pribadi-Mu ya Bapa di Haleluya. surga. Terima kasih. Makasih. Hamba-Mu akan nyatakan firman-Mu. Jadilah sesuai dengan keinginan Tuhan, Amen. Amen. untuk ada suatu perubahan yang sempurna akan terjadi dalam pembentukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami mau nyatakan firman-Mu dan kami akan sama-sama menikmati dengan penuh sukacita dalam kekuatan kuasa ilahi Tuhan Yesus kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Kami akan nyatakan saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, semua sehat. Jaga jarak. Iya, orang tuang rumahnya tidak pakai masker karena rumah sendiri. Tidak mengapa. Tetap sukacita. Kalau pakai masker dengan sukacita, tetap biar tutup dengan masker itu, mulut tetap kelihatan senyum. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada sukacita di pagi hari ini, dan saya yakin bahwa ini hadirat Tuhan sangat terasa. Katakan amin. Amen. Kita akan melihat pembacaan yang kemarin malam. Kita akan buka lagi Kolose pasal yang kedua. Mari kita baca dulu dua ayat yang pertama. Walaupun kemarin malam sudah kita baca, kita akan kembali baca bagian ini. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita harus jujur, baik kita sendiri mungkin pernah mengalami ada saat-saatnya bahwa kita semua kita ini lahir dari Kristen. Dari kecil begitu mengerti kita orang Kristen. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa mungkin kekristenan itu hanya kita kenal sebagai bagian dari keturunan. Karena kita kebetulan ada dalam lingkungan keluarga, dan apalagi di Manado ini, di Minahasa itu mayoritas orang Kristen. Yang kita tahu begitu kita mengerti, kita sudah bergaul. Tetangga-tetangga kita semuanya orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan yang sudah kita lalui, bahwa itu baik mungkin dalam diri kita, dalam keluarga, apalagi lebih meluas lagi yang notabene orang mayoritas Kristen. Kita bisa akui ketika kita benar-benar tangkap kebenaran firman, kita akan bisa melihat apa yang dikatakan ada perbedaan orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Ada perbedaan orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, dan itu sementara dan makin nyata. Sehingga saya mau katakan bahwa tidak semua orang Kristen hidup di dalam Dia. Tidak semua orang Kristen hidup di dalam Yesus. Tidak semua orang Kristen tinggal bersama Yesus. Mengapa? Karena banyak orang Kristen justru hidup tanpa pengetahuan akan firman Tuhan. Ini sangat ironis, orang Kristen tidak mengerti firman Tuhan. Dan ini banyak didapati. Kita harus jujur dan benar-benar tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah satu kenyataan. Ini bukan sekedar
opini atau pendapat kita, tetapi ini bicara soal kenyataan yang kita lihat. Tidak semua orang Kristen itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan karena tidak paham, tidak mengerti firman. Dia hanya tahu bahwa saya ini keturunan orang Kristen sehingga saya mati kalau mati tidak akan pindah-pindah gereja, tidak pindah-pindah agama. Apalagi lebih lagi kepada golongan-golongan interdenominasi, golongan-golongan gereja. Ada yang karismatik, ada yang injili, ada yang macam-macam. Jadi ada begitu banyak aliran. Bahkan di karismatik, aliran Pentakosta itu ratusan aliran, dan masing-masing itu punya ciri khas. Dan kita sekarang bersyukur bahwa kita sedang menemukan jati diri yang sebenarnya, bahwa kita ada di dalam Tuhan dan tetap di dalam Dia, dan juga membuat Dia di dalam kita. Artinya persekutuan antara kita dengan Tuhan itu sementara dan makin nyata, makin terjadi. Mungkin kita akan renungkan puluhan tahun yang sudah kita lewati, barangkali itu tidak ada nilai kekristenan yang sesungguhnya. Mungkin kita hanya tahu, wah, kita ini pasti masuk surga. Kalau lagi dia akan yakin. Bahkan kalau mau tanya orang Kristen, mau tanya satu-satu, banyak yang akan meragukan mau masuk surga atau enggak. Pasti ada jawaban-jawaban yang selalu ada keraguan. Karena apa? Banyak terpola hanya berpikir bahwa nanti akhir itu yang akan menentukan bahwa kita akan berjuang mati-matian masuk dalam kerajaan surga. Atau ada orang yang bermasa bodoh, tidak paham. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari, jadi bagi orang-orang Kristen itu banyak hal yang dijalani hanyalah kegiatan-kegiatan yang tampak rohani. Banyak orang beribadah, banyak orang selalu di gereja, selalu di persekutuan. Banyak hal kegiatan yang kelihatan bernuansa gereja, bernuansa agama, namun sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Banyak fakta yang kita lihat. Saya tidak sedang menyampaikan satu opini atau pendapat, tetapi saya sedang memperlihatkan, bahkan Tuhan sedang membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa di dalam banyak kegiatan, baik sebelum masa pandemi ini, dan kita lihat versi-versinya mulai berubah. Jadi pada sebelum pandemi, banyak orang rajin sekali ibadah. Dia duduk paling muka, dia duduk paling, ya, tempat-tempat yang paling aman, paling enak untuk supaya dia nikmati ibadah. Dia di gereja enak sekali, tapi begitu dia keluar berubah, enaknya hilang. Yang dia bahas pada saat pulang, jadi selesai ibadah, dia merasa bahwa dia tidak puas, dia tersinggung, dia mulai omongin orang. Aduh, ini pendeta so salah bicara, ini lagi gembala so salah ngomong, so salah bilang orang. Terus juga dia mulai bandingkan orang yang di kiri saya, di kanan saya, di belakang saya. Mulai yang dia bicarakan itu, semua yang nampak itu yang mulai dia bicara. Kalau dia lagi jalan, setiap perempatan dia berhenti karena ada orang yang mau singgah. Sampai di rumah, berjam-jam baru sampai di rumah. Panjang perjalanan dia dengan waktu ibadah lebih lama waktu dia pulang. Karena bukan lama dalam panjangnya jalan itu, karena panjang cerita pada saat dia keluar. Setiap perempatan, kalau di sini karena kompleks, setiap 2 rumah ada perempatan, dok. Setiap perempatan ada teman mau singgah, tunggu baca cerita dulu. Bagaimana tuh tadi? Ngana tuh tahu kita tuh begini, ngana kan juga begitu. Mulai itu yang dibahas. Nah, ini sebuah kekristenan yang tidak mengerti kebenaran. Ini apa ya mau dibilang? Jadi itu yang dibahas pada saat pulang. Selalu menyatakan ada ketidakpuasan dalam dirinya pada saat, padahal dia baru pulang ibadah. Ibadahnya 1 sampai 1,5 jam atau paling lambat 2 jam.
Kalau orang-orang Pantai Costa normalnya itu rata-rata 2 jam. Apalagi sebelum pandemi ada yang sampai 3 jam. Rata-rata begitu. Waktu dia pulang kalau di kendaraan, begitu juga pas waktu menumpang satu mobil, begitu cerita lagi. Jadi yang dibahas itu kebanyakan atau ada hal-hal yang tidak membangun roh. Sehingga ketika saya sadar, wah, tapi gereja tiba apa itu? Ada di ibadah, terus tiba apa? Yang dia pulang, dia hanya cerita dia rasa kurang nyaman perasaannya. Karena ibadah itu dibawa dengan perasaan dan pikiran manusia. Itu yang menimbulkan ibadah itu bukan ibadah yang gagal, tetapi orang yang beribadah itu gagal menemukan perubahan, pembaharuan hidup. Ini yang memang kita lihat fenomena, fakta yang banyak kita saksikan. Mungkin juga itu ada pernah terjadi dalam keluarga saya. Begitu pulang, ibadah cuma 2-3 jam, begitu pulang sharing, bukan sharing yang bagus-bagus. Kebanyakan yang dibahas itu yang jelek-jelek. Hanya saya sadar juga, kalau pola ibadah orang Kristen begini, apa mau jumpa surga? Di dunia saja tidak jumpa Yesus. Bagaimana surga yang belum kelihatan? Bagaimana surga yang kita masih pikir yang model bagaimana itu surga itu? Memang ada tertulis secara fisik dalam kitab Wahyu itu keadaan surga, baik dari ukuran bentuknya, peralatan yang ada di dalam, lantainya, juga altarnya, kemudian bagian tahtanya itu ada kalau kita bahas secara fisik. Tetapi kita bukan sedang diajar oleh Tuhan untuk mengerti bagian-bagian itu. Tetapi yang utama, Tuhan sedang mengajar kita mengerti hidup ini yang sesungguhnya. Mengerti bagaimana hidup sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, sekarang lagi ada yang sempat saya dengar sedikit, bukan memperbesar, tapi ini memang ada faktanya. Masa pandemi sekarang ibadah di rumah masing-masing. Nah, orang syukur ibadah di satu tempat tetap, haleluya, karena cuma dekat, biar ada tempat cuci tangan. Baru cuci tangan dari rumah cuma berapa langkah, nggak mungkin cuci lagi di sini. Kalau mau cuci juga lebih bagus ya, ada tersedia, ada sabun, ada air yang mengalir, semua tersedia. Kalau mau suka semprot nanti ambil, ada disinfektan situ, ada tersedia semua. Nah, kita bersyukur kondisi-kondisi ini sekarang lagi berubah dengan new normal. Kalau dulu pikir rame-rame pulang baku singgah baku bacirita, sekarang lain lagi. Ada alasan lagi. Wow, ini saya pikir-pikir bahwa ini adalah sesuatu yang memang sedang dalam masa penampian. Siapa yang akan terus bertahan di dalam Yesus itu sudah makin nyata. Sekarang alasan lain. Ya, kalau yang online alasannya nak ada kuota. Lalot lah, internetnya terganggu. Kemudian nggak ada yang untuk perbesar lensa di sini. Pernah ada pendeta ini juga bisa, tapi masih ada yang pendeta Edi punya, dia sudah wireless, jadi biar buka di sini muncul di sana, diperbesar di layar. Ada alasan, tuh mau baca di HP kecil begini, mau ikuti ini lagu, ini mau dengar, nggak begitu. Tapi kalau dia nonton yang dia suka berjam-jam, mau main game di HP yang kecil sampai mau cabut mata biar setengah malamnya tidak mau mengantuk. Nah, ini suatu fenomena baru di masa pandemi. Untuk ibadah 1-2 jam dia rasa susah lihat di HP. Alasan, tidak ada yang untuk perbesar pakai TV. Dia bilang, aduh sakit mata, telinganya tidak terlalu dapat dengar. Tapi orang babise, barang jahat dia dengar sekali. Haleluya.
Kemudian ada yang bilang, aduh, soalnya tua menghadap ke sana, orang rumah menghadap ke sana. Yang tidak dapat dengar tuh tua. Waduh, saya pikir-pikir ini ada apa ini. Tapi kalau mau dengar story pengumuman ada bantuan, udah cepat sekali di telinga. Tuh orang yang layak mau terima dengan yang tidak layak, dia tahu. Padahal udah di hook sana itu pengumuman, dia bisa dapat dengar. Tapi itu udah bawa taria yang sementara teriak-teriak kebenaran. Padahal hening. Ada alasan saja. Aduh, soalnya orang kalau di rumahnya tidak dapat dengar. Nah, kalau tidak dapat dengar, keluar supaya duduk di luar lebih nyaman. Maka sekarang makanya sengaja sekarang saya buka ini semua dan mobil dikasih keluar supaya udara lebih luas masuk keluar, karena memang anjuran begitu. Kalaupun di gereja dianjurkan jangan pakai AC, pakai ventilasi dan semua jendela dibuka. Bahkan saya pernah berpikir kita akan buat ibadah di tempat hanya atap, tidak perlu ada dinding. Saya pernah berpikir kita mau bikin gerejanya nak pakai dinding supaya terbuka, enak. Bahkan orang lewat, siapa tahu orang tunggu dulu sementara ibadah, nanti kelar khotbah baru dong ke sana, lanjut perjalanan. Saya pernah berpikir begitu. Nah sekarang sementara dengan situasi pandemi itu toa di mana-mana dan kita bersyukur sini baku ganti. Kalau ada tempat lain baku hantam, pokoknya jam sama-sama baku bagi jo. Di sini saya masih dengar masih ada etika. Habis dari sana pindah di sini. Di sini begitu selesai pindah di atas. Dan itu enak. Sebenarnya pada saat hening begini bisa duduk enak ya dengar. Kalau nak bisa di dalam kamar ya keluar. Di jalan ada basombar sedikit, duduk di situ enak. Menikmati karena Tuhan bilang carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Dan ini lawatan Tuhan sedang terjadi. Ada yang bikin alasan lagi. Wah, kita bilang ini. Orang yang punya alasan-alasan yang begitu, itu adalah orang yang picik namanya. Jadi dia sebenarnya tidak menerima Kristus itu dalam hidupnya. Dan pasti dalam hal-hal lain dia pasti buat alasan macam-macam. Kalau dalam hal ibadah sudah ada alasan macam-macam, dipastikan manusia ini yang lain juga penuh dengan 1000 macam alasan. Dan itu memang fakta. Saya bukan beropini, saya sedang melihat fakta. Terjadi itu realita. Ada yang begitu. Nah, kita lihat di sini bahwa kondisi seperti inilah yang membuat bahwa Allah sangat peduli. Dia tidak membiarkan kita, sehingga dengan penuh inisiatif Allah merancang sesuatu untuk bisa menjangkau manusia. Karena kalau biarkan manusia yang jangkau firman itu susah. Manusia tidak ada satupun yang bisa menjangkau Allah. Kita bisa lihat bangsa pilihan, bangsa Israel. Hanya Musa yang mampu untuk bisa melihat wajah Tuhan. Bahkan itu dia tidak bisa lihat dengan mata lahiriah. Hanya dia dan dia yang Tuhan pakai untuk bicara kepada bangsa Israel. Sebab kalau Tuhan menyatakan kepada semua orang, semua mati. Karena melihat kemuliaan yang begitu besar. Sehingga Allah mau menjangkau manusia itu dengan pribadi anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia. Mengalami bagaimana sakitnya, mengalami bagaimana susahnya. Tetapi yang beda di sini bahwa keutuhan pribadi Yesus, mau sakit, mau susah, mau menderita, itu tidak mempengaruhi rohnya. Sehingga di sini yang dimensi yang paling utama untuk kita bisa jumpa dengan Tuhan, dan ada bagian yang Tuhan mau nyatakan kemuliaan kekayaannya, itu adalah roh kita. Jadi kalau kita melihat urutan-urutannya, indera yang ada di luar yang bisa lihat, bisa rasa, ada panas, dingin, kemudian bisa mencicipi enak, pedas, pahit, dan sebagainya. Itu Allah tidak sedang berbicara dengan bagian itu.
bahkan masuk dalam pikiran pun, itu pikiran kita tidak pernah akan ketemu dengan pikiran Tuhan. Karena seperti tingginya langit dan bumi, itu pikiran Tuhan dengan pikiran manusia, begitu ya. Sehingga Allah mau berbicara melalui roh kita. Dan kalau roh kita, dia akan membentuk batin kita. Roh itu yang paling utama, inti. Dia bentuk batin kita, mental kita. Dia bentuk sikap kita, dia bentuk jiwa kita. Mulai berpikir hal-hal yang tidak ada pernah dihambat lagi. Kalau itu kuasa Tuhan sudah menguasai roh kita, maka pikiran kita berubah. Ketika ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang masukkan dari luar, itu langsung dia tolak, langsung dia hambat. Karena memang begitu, itu cepat sekali reaksinya. Nggak hitung 10 detik, 1 detik orang menanggapi sesuatu itu. Kalau rohnya itu lambat, artinya bahwa rohnya itu belum sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka reaksi cepat untuk menanggapi selalu pada yang negatif itu akan terjadi. Sehingga Yesus mau bahwa kita di dalam Dia, dan dikatakan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kita lihat bahwa ketika Yesus datang menebus manusia itu, dia bukan bertindak seperti perilaku manusia. Jujur saja, kalau seandainya saya ini orang nomor 1, penguasa nomor 1, ini manusia ya, terus ada anak saya bersalah, saya akan bela dia. Saya tidak akan bilang dia salah ketika dia bersalah. Saya akan bilang jangan masukkan dia di penjara, jangankan itu, jangan sidang dia, sudah bebas dia. Tetapi cara Yesus, cara Allah untuk menebus manusia bukan seperti itu. Dia mati, ada darah, ada penderitaan yang harus dia tebus. Dia boleh lakukan, dia punya segala-galanya. Dia boleh ambil saja sudah. Karena kotor sudah datang sini, mau kotor terus enggak masalah. Yang penting anak kita pemilik. Tidak seperti itu cara Tuhan bekerja. Kalau seperti itu, ada bukti Israel. Kita lihat Israel keenakan, terima mujizat. Ada musuh datang, kalah. Ada kelaparan, terus ada makanan. Ada air, ketika tidak ada air, tiba-tiba cuma toki itu batu, keluar air. Tapi apa jadinya? Mereka tetap memberontak di hadapan Tuhan karena rohnya tidak dibaharui. Nah, inilah Yesus datang supaya kita bukan saja terima keselamatan itu, tetapi kita menjadi serupa dengan Dia. Rela untuk menderita. Ketika ada penderitaannya tidak sama dengan bangsa Israel, bersungut-sungut, merontak, bafeto-feto sama pimpinannya, sama pemimpinnya, sama Musa, sama orang-orang yang Tuhan pakai untuk memimpin mereka. Dorang bafeto mati-matian. Mereka berontak karena sudah keenakan. Ini yang saya gambarkan. Saya bapaknya Afai bikin kesalahan, saya pejabat. Sudah, karena jangan korek pada dia. Kalau itu dilakukan, memang seperti itu kayaknya bangsa Israel pada saat mereka Tuhan bawa keluar dari Mesir. Tuhan tidak perhitungkan dia berontak. Pada kenyataan mereka berontak. Tetap berontak. Karena tidak dibentuk dia untuk tetap di dalam Tuhan. Untuk tetap punya karakter Kristus. Ini yang Tuhan mau, bahwa kita tetap, hidup kita tetap di dalam Dia. Bahwa kita tidak berkompromi ketika kita sudah diangkat, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Bahwa kita tidak punya perilaku seperti dunia. Dan kita di sini enak-enak. Yang penting kita kan anak tebusan, anak raja ini. Bukan seperti itu. Allah mau ketetapan kita adalah ketetapan ilahi. Menyatu hidup kita dengan cara Allah.
Ini luar biasa. Jadi dia membuat kita menjadi manusia sempurna. Kalau Israel, saya belum pernah ke sana. Kesaksian Pak Pendeta Edi, dia selalu pernah ke sana. Dia memang orang Israel itu angkuhnya luar biasa. Katanya kalau ada antrian panjang, orang-orang non-Israel, dia dari paling ujung sana dia jalan lurus saja, tidak ada yang tegur. Dianggap dia segala-galanya. Nah ini karakter ini. Karena dia menganggap kita ini pilihan. Nah orang pilihan, kita yang dipilih melalui darah Yesus tidak seperti itu. Coba saja Ibu Meti ada mau antri BLT ini paling belakang. Ini orang-orang tidak bergereja semua. Kita paling belakang. Kita bangsa tere-tere. Ngoni kan orang-orang berdosa semua. Bukan seperti itu. Bahwa kita taat kepada segala hukum, kepada segala norma-norma. Kita lebih taat malah dari orang-orang lain. Dan kita tidak pernah merasa dirugikan. Ketika orang juga lewat silam, atau orang bilang, oh siapa anak? Nah ini bedanya. Nah, karakter ini yang dimaksud bahwa ketika menerima Kristus Yesus Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, memiliki pola Kristus. Ini luar biasa ya. Saya ketika Tuhan bukakan bagian ini, wow, kita bukan hanya dimerdekakan dan kita tetap hidup sudah di alam merdeka, tapi pribadi, kepribadian sebagai budak dosa, budak pemberontak, sama orang Israel kan begitu. Satu generasi padang pasir, padang belantara itu mati. 40 tahun dalam masa perjalanan, satu generasi mati karena semua pemberontak. Hanya siapa yang tertinggal? Yosua dan Kaleb toh. Oh mati. Karena mereka punya jiwa yang lain. Roh mereka itu punya roh Allah. Itu beda, dibedakan dari orang lain. Karena yang lain keenakan. Padahal Tuhan bela ketika mereka suruh. Dan Musa lihat, oh Tuhan, semua mati habis kita pe anak-anak ini. Biar kita yang Tuhan ambil. Dan Tuhan berkemurahan. Ketika ada dalam kesulitan, Tuhan bela mereka. Ketika ada yang menyerang, mereka tetap menang dalam perjalanan. Tapi karakter mereka adalah karakter tegar tengkuk, keras kepala. Nah ini yang dimaksud bahwa banyak orang-orang yang berpengaruh, apalagi kalau dia punya pengaruh sebagai bagian pejabat dalam hukum, kalau DP saudara atau DP keluarga, nya nggak akan dijerat hukum, terbebas, tapi karakter tidak berubah. Nah, cara Yesus untuk mengangkat kehidupan orang berdosa, orang-orang yang terhilang, ini terhilang, ngoni semua ini abu semua, ngoni semua PC semua, ngoni semua ini manusia hitam semua, manusia abu-abu, manusia belang, korote semua, haleluya. Dan ketika diangkat, dia bawa di sini, dibentuk di sini. Jadi pertobatan itu terjadi. Memiliki karakter Kristus itu harus terjadi. Jadi diangkat itu bukan berarti ngoni enak-enak. Kan jika saya sudah ditebus, kan sudah dibayar. Wah, jangan orang berpikir kita kan sudah dibayar. Apa nih tapi utang? Nah sekarang keteladanan Kristus itu harus menjadi bagian utama dalam kehidupan orang benar. Kebenaran itu harus ada. Sehingga itu sangat berbeda. Bagaimana menyelamatkan Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir, dengan bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dibuat untuk dalam tujuan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ketika ada masalah, kita tidak menjadi sikap arogan,
Saya katakan orang Israel itu sangat arogan. Dan itu firman Allah mencatat bagaimana satu generasi itu hanya 2 itu yang bisa bertahan. Karena tidak arogan, karena tidak mau sikap memberontak. Dia hargai Tuhan. Dia punya pola pikir yang sudah digerakkan dari rohnya, bukan dari pikiran yang sia-sia. Nah, saya percaya bahwa inilah cara Tuhan untuk membuat bagaimana kita dibedakan. Jadi kalau kita dibedakan bukan hanya banyak kali orang ibadah. Ada firman Tuhan bicara tuh, kitab Maleakhi, kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dengan orang tidak benar, antara orang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi perbedaan itu bukan hanya dilihat, oh dia hari-hari mau di kolom, mau di keluarga, mau di pemuda, mau di remaja, mau di sekolah minggu, dia guru sekolah minggu, mau di kaum ibu, dia juga bergabung dengan bapaknya, dia dampingi kaum bapak juga hadir. Bukan itu. Tetapi bagaimana dia berada di tempat itu dan hatinya sudah berbeda. Cara ngomongnya sudah beda. Cara menyimpulkan sesuatu sudah beda. Ketika dia dengar orang bicara, dia mungkin diam saja. Nanti belakangnya dia arahkan dan begitu berhikmat. Dia bilang soalnya harusnya begini. Yang tadinya sudah nanti torang baku hantam, kita leso siap, biarlah kita so baptis. Hari ini pulungku belum pernah dibaptis. Nah, ada orang yang benar, dia akan meredakan. Dia akan membuat sesuatu itu jadi indah. Tuhan akan pakai kita. Dan kalau kejadian-kejadian rohani itu, pengalaman-pengalaman rohani kita miliki itu benar-benar memiliki sebuah kedahsyatan untuk bisa mengatasi apapun persoalan lahiriah. Saya sedang mengalami ini. Bukan soal kita terlalu sibuk, bukan sibuk yang dicari. Karena memang ada yang di Pantai Kostal aja. Kalau orang sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk memberkati kita. Saya pikir ini suatu kekeliruannya. Bukan soal orang sibuk untuk, tetapi bagaimana pola pikir kita berubah. Bagaimana pola ngomong kita berubah. Cara bicara kita, cara mengarahkan yang penuh hikmat Allah. Nah, kita lihat contoh-contoh orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Di tengah-tengah hal yang genting mereka tetap tenang. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf. Bagaimana mereka ketika ada dalam sebuah penderahan yang begitu menekan, mereka tidak mengalami tekanan jiwa. Bahkan mereka menenangkan jiwa orang-orang lain. Ada orang yang dalam ketakutan, dia bikin tenang saja. Nah itu, karena pola Kristus seperti itu. Kristus ketika diseret ke pengadilan, ketika disidang, dia tenang saja. Ketika pun dia sudah dicambuk, dia tenang saja. Dia tidak libatkan, coba pengikut-pengikut saya mana? Kamu kan orang-orang hebat, coba bela saya. Entah. Dia tetap jalani. Mungkin kita tidak ada dalam tekanan seperti itu, tapi dalam tekanan-tekanan yang lain, dalam tekanan-tekanan kebutuhan, itu bisa mendorong kita berpikir yang lain-lain. Tetapi kalau pikiran kita sudah dijernihkan dari hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, dari roh kita yang sudah terbangun sebagai orang yang tetap di dalam Kristus, dan Kristus siap tinggal bersama dengan kita, maka segala sesuatu terang bilang, biar so ciri gigi tetap senyum. Biar so habis tuh dompet tetap senyum saja. Kalau dompet so habis dia tak buka, orang isi. Haleluya. Tidak pernah masalah. Tidak pernah masalah itu akan menekan kita, akan menggiring kita. Masih muda so keriput. Kita karena mau sehilang keriput, dorang salah gunting lagi. Haleluya. Terus muncul semua itu DP bangka-bangka. Puji Tuhan. Banyak saya dikomentari,
teman-teman, bersuka cita saja. Saya bilang ini karena guntingan jarak jauh, dia nak bisa ukur mana yang pas, akhirnya ya begitu. Puji Tuhan, saya begitu sukacita melihat bagian ini. Saya ulang-ulang waktu saya baca dan Tuhan kasih tahu bagaimana sikap orang yang tetap di dalam Dia. Bedakan dengan pilihan lahiriah itu Israel. Karena banyak orang mau sama-sama, mau sok-sok sama dengan Israel, padahal ada yang keliru di sana. Dia anggap kesejahteraan lahiriah itu yang utama, ukuran utama. Kalau sudah masa pandemi yang tidak tahu mau berakhir kapan, mau bertahanjur dengan apa itu. Dan saya percaya orang-orang seperti kita yang sudah masuk dalam dimensi tinggal dengan Tuhan dan Tuhan tinggal dengan kita, ini orang-orang yang tidak bisa lagi dipengaruhi dengan apapun. Apapun keadaan mau menyerang kita, mau mulai melilit kehidupan kita, itu kita ada kebebasan. Karena kemerdekaan yang Tuhan mau dalam penebusan oleh darah Yesus, itu hidup yang begitu. Hidup yang tidak terintimidasi dengan berbagai tekanan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa ada hal yang lebih indah melewati semua tantangan. Itu hidup yang dibentuk oleh penebusan. Dia bukan hanya, saya katakan sekali lagi, bukan hanya ambil bawa sini ngana biar hitam tetap sudah aman ngana sini. Tidak. Ketika dibawa ke sini, kamu harus menjadi serupa dengan pribadi aku ini, Kristus. Makanya Paulus juga pernah katakan, ikuti teladanku. Kenapa dia berani katakan begitu? Karena dia sudah mengalami kepenuhan Kristus dalam hidupnya. Jadi dia berani menyatakan itu karena pengalaman dia. Yang dulunya dia orang terpandang, orang yang hebat, setara dengan pejabat-pejabat negara pada saat itu, pejabat kota. Dia orang yang setara dengan itu. Dia bilang itu semua sampah. Karena itu tidak ada artinya ketika Kristus tidak hidup di dalam dia. Makanya dia katakan hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia merasa bahwa dia tidak ada beban lagi. Dia tidak punya utang lagi. Sebagaimana Kristus, sebagaimana Yesus tidak pernah meninggalkan utang satupun. Tidak ada orang yang tidak dia tolong. Kita tahu kan, saya sudah berapa kali katakan, bahkan sudah detik-detik dia mau mati pun masih dia berikan pertolongan. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Seorang yang penjahat ini, karena apa? Dia mengaku Yesus itu orang yang benar-benar tidak punya berdosa. Orang adalah manusia anak Allah yang punya kuasa, yang di bumi dan di surga. Dan kita lihat keteladanan Yesus sampai pada tetes darah yang terakhir, dia masih bekerja untuk menyelamatkan orang. Amin. Artinya bahwa tidak ada satu cacat yang didapati mulai dia hidup dan saat dia melayani, bahkan sampai dia mati di kayu salib, sehingga pun dia masuk ke alam maut dan maut tidak bisa mengikat dia, karena maut tidak bisa lagi mempengaruhi dia. Nah, keserupaan ini yang Tuhan mau ada di dalam dia. Ketika kita menerima Kristus Yesus, hendak hidupmu tetap di dalam dia. Kebersamaan kita dengan Kristus, kalau tidak ada keserupaan, itu sia-sia. Karena kita tidak bisa tetap di dalam dia kalau karakter kita tidak memiliki keserupaan dengan dia. Ini bentuk keserupaan. Itu bukan nanti kalau orang semua disempurnakan. Enggak. Karena itu bagian juga dari doa Yesus dalam Yohanes 17 itu kalau tidak salah. Dia berdoa supaya mereka itu menjadi serupa. Orang-orang yang mengikut dia satu adanya dan ada keserupaan dengan Kristus.
Dia berdoa untuk sebuah persekutuan yang tidak bisa lagi diganggu gugat oleh maut sekalipun. Jadi kita lihat bahwa bobot terberat itu ketika berhadapan dengan maut itu. Tetapi gereja yang sesungguhnya, kehidupan kekristenan kita, anak-anak yang ditebus oleh darah Yesus, dan kita benar-benar bukan hanya tahu sejarahnya, bukan hanya tahu peristiwanya, bukan hanya tahu siapa yang melakukan saat itu sebagai antagonis, sebagai pemeran utama, sebagai pemeran pembantu. Bukan hanya itu yang sering orang lihat didramakan, difilmkan, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kita ini masuk kepada sebuah keserupaan dengan Kristus. Itu sebuah hadiah terbesar bahwa Allah mau seperti inilah. Karena sudah ada contoh yang memang jelas ditulis dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya kembali dengan Israel itu. Dari sekian banyak orang, satu generasi habis semua. Berarti memang pilihan itu mereka hanya terfokus kepada lahiriah. Yang penting kita ini dalam lindungan Tuhan. Soal kita makan minum sudah aman, soal kita mau pakai, soal negeri yang akan kita diami itu akan aman. Dan kenyataan selama mereka ada di Kanaan pun perang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena belum mengalami sebuah ketetapan hidup dengan Tuhan. Yang mereka selalu perhatikan adalah hal-hal yang di luar. Hal-hal yang bisa dirasa, mau pahit, mau manis, mau enak, manis, asam, asin, nano-nano. Hanya seperti itu. Kemudian yang dilihat gunung, yang dilihat lembah, yang dilihat air, warna-warni merah, putih, hijau dan sebagainya, bukan. Hanya mereka hanya terfokus seperti itu. Yang dilihat, wah ini orang hebat, yang mengalami bagaimana dia memimpin kita dalam puluhan tahun dan kita aman. Mereka hanya fokus dalam hal-hal yang seperti itu, tetapi tidak fokus kepada Tuhan. Karena roh mereka itu tidak dibaharui. Mereka orang yang keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Nah, Allah tidak menghendaki kehidupan kita seperti ini. Dan dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Bagian ini saya akan lanjutkan. Berdoa untuk bagian ini Tuhan akan bukakan lagi. Luar biasa, Tuhan mau buka bagian-bagian selanjutnya. Saya janji hari Jumat bahwa ini akan saya lanjutkan hari ini. Tapi ternyata Tuhan masih arahkan kita. Bagaimana karakter hidup untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan adalah sebuah keserupaan dengan Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Ada lagu yang saya siapkan, tapi kita ambil lagu yang lain saja. Mari puji Tuhan.